A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu. Semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang barokah, membawa sebuah perubahan hati untuk bisa mengesahkan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan menyampaikan sebuah judul penyesalan yang tiada akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istabaro al ladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'ahul adzaba wa takhata adbihimul asbab. Sadaqallahul adzim. Ketika terlepas tangan orang-orang yang diikuti, yaitu para pemimpin musyrik, dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Bagaimana secara hakikatnya pada ayat ini, marilah kita bahas, dan semoga dalam pembahasan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan hal ini telah menceritakan bahwasanya hakikat di dalam ayat ini menceritakan keadaan pada waktu kita manusia ini sudah meninggal dunia, di mana mereka tatkala hidup di dunia, mereka itu telah menuruti hawa nafsu, sehingga di dalam bahasa syariatnya mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu itu mereka tidak bertanggung jawab dan lepas tangan. Itu secara syariatnya. Istabaro'al, ketika berlepas tangan, ladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti para pemimpin itu musyrik. Minal ladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti, wa ra'aul, dan mereka melihat azab, wa takhata adbihimul asbab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Kalau bahasa hakikatnya adalah bahwa hawa nafsu itu tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab itu ya hawa nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Itu secara hakikatnya. Manakala engkau saat hidup di dunia ini, engkau telah mengikutinya, mengikuti hawa nafsumu sendiri. Itulah pada hakikatnya bahwasanya di dalam ayat ini, kalau secara syariat adalah mereka-mereka yang golongan ahli hijab, mengajarkan ilmu, yang duduknya hati masih di syariat saja. Manakala engkau sudah meninggal dunia, di akhirat nanti mereka itu lepas tanggung jawab. Itu secara hakikatnya. Tetapi secara syariatnya. Tetapi secara hakikatnya adalah bahwa nafsu itu yang tidak bertanggung jawab. Di mana nafsu itu ya di dalam dirimu sendiri.
manakala engkau hidup di dunia ini, engkau telah mengikuti hawa nafsu, engkau akan mengalami sebuah penyesalan yang tiada akhir. Itulah saudara-saudaraku pada hakikatnya. Dan pada saat di akhirat, nafsu itu tidak bertanggung jawab atas semua yang engkau ikuti, yang seolah-olah engkau ikuti benar, tetapi ternyata hal itu salah manakala engkau sudah dibukakan hijab di akhirat setelah meninggal dunia. Iblis itu tidak bertanggung jawab manakala engkau masuk di dalam neraka. Jiwa-jiwa pada waktu ruh itu dicabut, nafsu itu telah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Karena memang nafsu itu sifatnya tidak mau yang tidak enak-enak, itu tidak mau. Dan maunya nafsu itu yang enak-enak saja. Tidak mau yang tidak enak, maunya yang enak-enak. Itu sifatnya nafsu. Tidak mau masuk neraka, maunya mintanya surga. Mau nikmatnya saja tetapi tidak mau mengalami sengsaranya. Yaitu memang nafsu, sifat nafsu seperti itu. Dan hal ini kebanyakan manusia, terutama di dalam saudara-saudara kita, banyak mereka itu mengikuti hawa nafsu. Yang tidak mengikuti hawa nafsu itu mungkin hanya 1%, 2% saja. 98% mereka masih mengikuti hawa nafsunya di dalam saudara-saudara kita. Bahwa kalau beribadah, diri kita ini jika belum mengenal Tuhan, tatkala beribadah disuruh nafsu untuk minta surga, untuk minta agar mendapatkan pahala atau upah, bahkan mengajarkan amalan-amalan untuk memperoleh sebuah kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang lainnya. Mungkin saja yang dagang minta dagangannya laris, pangkatnya naik terus, biar disegani orang. Tetapi mereka masih melihat makhluknya minta imbalan-imbalan dari Allah. Dan imam-imam mengikuti seperti itu, mereka nanti tidak bertanggung jawab manakala engkau meninggal dunia. Pada waktu menghadap Allah, mereka itu tidak bisa menolongnya. Seperti halnya mereka itu buta, ya tidak bisa menolong orang yang buta, karena tidak bisa sampai pada tujuannya. Janganlah kita ini berimam kepada imam yang tidak bertanggung jawab. Mana mungkin imam itu bisa mengarahkan tujuan yang benar, sedang mereka juga tidak tahu tujuannya. Janganlah menolong orang lain. Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri saja itu mereka tidak bisa. Jadi putuslah hubungan, mereka berlepas tangan. Wa takhata atbihimul asbab, dan ketika segala hubungan
antara mereka ini terputus. Karena mereka tidak bisa menolongnya. Jadi putuslah hubungan antara imam dan makmum itu putus. Apa yang mereka usahakan saat di dunia itu sudah terputus. Jadi jalan mereka itu menjadi gelap dan tidak ada lampunya sama sekali. Jadi manakala nanti mereka itu nanti di akhirat setelah kematian jasad jasmaniah ini, mereka itu nanti bantah-bantahan dengan nafsu. Kalau di dalam bahasa syariat dengan iblis, mereka itu bantah-bantahan dengan iblis. Katanya manusia atau makmumnya iblis, saya masuk gara-gara mereka ya Allah. Mereka berkata seperti itu. Nafsu pun membantah. Iblis tidak mau disalahkan. Kenapa kok tidak mau? Iblis berkata, kenapa engkau kok mau saya sesatkan? Itu salahmu sendiri. Artinya iblis tidak salah di salah satu sisi, karena memang perintah iblis, perintah Allah itu agar iblis menggoda umat manusia ini. Akhirnya mereka itu mengalami penyesalan yang tiada akhir, di mana penyesalan itu nanti tidak ada gunanya, tidak bermanfaat sama sekali. Penyesalan selama-lamanya. Kecuali bagi mereka golongan hatinya para ahli zuhud yang mau mendengarkan ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat dan melakukannya. Itulah mereka orang-orang yang beruntung baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Jadi untuk penyesalan yang tiada akhir itu adalah mereka yang mengikuti nafsu sebagai imamnya. Nafsu itu dijadikan sebagai panutan hatinya. Dan bentuknya mereka mengikuti hawa nafsu, mereka itu hatinya tidak pernah menemukan sebuah kedamaian. Hati mereka selalu merasa rakus dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka setelah meninggal dunia, mereka menyesal dan berkata, ya Allah, hidupkan aku kembali di dunia. Nanti aku akan berbuat amalan solehan agar aku dihidupkan lagi ke dunia. Dan saya tidak akan ikut apa kemauan hawa nafsu. Itulah golongan-golongan ahli hijab manakala mereka menyesal di dalam akhirat nanti. Mereka akan berkata seperti itu. Seolah-olah mereka mengatakan, saya tidak akan ikut lagi apa kemauan hawa nafsu. Allah menjawab, Allah bilang tidak. Engkau tidak akan menjadi baik dan kamu pasti akan mengikuti hawa nafsu kembali. Itulah saudara-saudaraku, Allah itu maha mengetahui. Seperti halnya begini, sudah disampaikan bimbingan kerohanian seperti ini, sudah disampaikan tauhid ilahiyah, hakikat menuju makrifat. Mereka ini bentuknya masih tidak percaya.
Walaupun terkadang mereka itu mendengarkan, mereka tidak mau melakukannya. Garis besar bahwasanya jika kamu hanya melakukan syariatnya saja tanpa hakikat, itu percuma. Percuma saja apa yang engkau usahakan atau engkau lakukan saat di dunia. Mereka itu tidak percaya. Hati mereka lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala menuju nafsu. Untuk itu sebelum Anda terlambat, sebelum kematian jasad jasmania ini, kami hanya sekedar mengingatkan, itu pun selama mau diingatkan. Sebelum waktu itu datang, sebelum ajal itu menjemput, ubahlah cara berpikirmu. Karena penyesalan itu tidak ada gunanya dan manfaatnya manakala engkau sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.